فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wasiti ya. Kita masih membahas tentang ayat-ayat tentang sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ayatu sadisah, ayat yang ke-6. Qauluhu wa huwal ghafurur rahim. Yaitu firman Allah, dan dialah al-ghafur ar-rahim. Qala syari Allah azza wa jalla huwal ghafurur rahim. Allah azza wa jalla dia adalah al-ghafur ar-rahim, yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Jama'a azza wa jalla baina hadzainil ismain li'anna bil maghfirah suquta uqubatiz dzunub wa bir rahmati husul al matlub. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua nama ini, Al-Ghafurur Rahim. Allah menggabungkan dua nama ini dikarenakan dengan ampunan jatuhlah hukuman dari dosa, dan dengan rahmat akan didapatkan apa yang dicari, sehingga lengkap. Ini yang sering kita sebutkan, seringnya digabungkan antara maghfirah dengan rahmat untuk menunjukkan bahwasanya dengan yang satunya akan selamat seseorang dari yang tidak ia senangi, dan dengan yang satunya lagi dia akan mendapatkan yang ia senangi. Dengan ampunan, dengan maghfirah akan selamat dia dari yang tidak ia senangi. Dan dengan rahmat dia akan mendapatkan yang dia senangi. Ini hikmah dan rahasia dari digabungkannya dua nama ini, Al-Ghafur Ar-Rahim. Ghafur untuk menghilangkan darinya apa yang tidak dia sukai, Rahim untuk dia mendapatkan apa yang dia senangi. Wal insan muftaqirun ila hadza wa hadza. Dan seorang manusia itu butuh yang ini dan juga yang itu. Dia butuh untuk selamat dari yang tidak dia senangi dan butuh untuk mendapatkan yang ia senangi. Ini baru sempurna kenikmatan seseorang. Halaman berapa itu? Halaman berapa? Itu Bukhari. Halamannya halaman berapa? Dan seorang manusia butuh yang ini dan juga yang itu. Beda cetakan? Beda ini? Beda? Enggak, beda, iya beda. Hah? Oh iya beda. Itu Ibnu Jauzi ya. Ini cetakan Ibnu Jauzi. Oh itu. Cetakan Muassasah. Kok cari kan? Nah, seorang manusia itu butuh yang ini dan butuh yang itu. Kalau dalam bahasa pedagang itu dia butuh untuk selamat dari kerugian, dan dia butuh untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Kalau ia hanya mendapatkan satu saja, maka tidak sempurna kenikmatan yang ia dapatkan. Ia hanya dijauhkan dari perkara yang tidak disenangi saja. Tapi ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini juga nggak sempurna. Nah, wa muftaqirun ila maghfirah yanju biha min athamihi. Dia butuh untuk mendapatkan maghfirah, ampunan yang dengannya dia selamat dari dosanya. Wa muftaqirun ila rahmatin yas'udu biha bihusuli matlubih. Bihusuli matlubih itu. Oke. Ha, bukan tak. Ha, enggak ada titiknya. Iya, matlubihi. Maka ada taknya. Matlubnya itu ada tak marbutohnya.
wa muftaqirun ila rahmatin yas'udu biha bihusuli matlu bihi. Ya, pakai hak kan, bukan ta. Ini punya ta. Cetakan apa? Dan dia juga butuh untuk mendapatkan rahmat yang dengannya ia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga maghfirah ini untuk dia selamat dari apa? Dari yang tidak enak, dan rahmat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga lengkap. Selamat dari dua-dua. Yang negatif darinya, yang nggak baik dijauhkan darinya. Yang baik untuknya dia dapatkan. Ini baru namanya al-falah. Ini baru namanya keberuntungan. Fal-ghafur sigha mubalaghah ma'khudzah minal ghufr. Dan ghafur ini adalah bentuk mubalaghah, bentuk yang berlebih-lebihan. Diambil dari kata-kata al-ghafr, wa huwa sitru ma'al wiqayah, yang maknanya adalah tertutupi disertai dengan penjagaan, tertutup dan terjaga. Itu namanya al-ghafr. Li'annahu ma'khuzun minal mighfar. Karena ini diambil dari kata mighfar. Wal mighfar syai'un yudha'u 'ala ra'si. Dan mighfar itu adalah sesuatu yang diletakkan di kepala. Fil qitali, dalam perang. Yaqi minas siham, untuk melindungi kepala dari anak panah. Nah, sehingga dia nutupi dan juga apa? Menjaga. Itu fungsinya mighfar. Penutup kepala. Untuk nutup dan juga untuk menjaga. Wahadal mighfar tahsulu bihi faidatan. Dan mighfar ini dengannya seseorang bisa dapat dua manfaat. Huma sitrur ra'si wal wiqayah, yaitu menutupi kepala dan juga apa? Menjaga. Karena semata-mata nutupi belum tentu apa? Menjaga. Orang perang pakai peci. Atau pakai kain ditutupi mukanya. Ya tertutupi tapi enggak apa? Melindungi, kena anak panahnya tembus juga. Nah, sehingga baru sempurna kalau punya dua fungsi. Melindungi tapi nggak nutupi, bolong-bolong. Pakai besi tapi bolong-bolong semuanya. Ya ini juga nggak akan apa ini? Nggak akan selamat. Baru selamat kalau menutupi dan juga menjaga. Ini namanya maghfirah. Ditutupi dan dosanya diapain? Dia terjaga dari apanya? Hukuman dosanya. Fal-ghafur alladhi yasturu dzunuba ibadihi. Sehingga maknanya ghafur itu adalah zat yang menutupi dosa-dosa hambanya. Ini yang sering kita sebutkan ya, Pak. Sehingga ini karena kan sering kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya ya, Pak. Al-ghafur itu maknanya alladzi yasturu dzunuba ibadihi. Ghafur itu adalah zat yang menutupi dosa-dosa hambanya. Wa yaqihim asamaha, dan menjaga mereka dari dosa-dosanya. Bil afwi anha, dengan cara Allah maafkan. Itu namanya apa? Maghfirah. Zatnya namanya Al-Ghafur. Wa yadullu ala hadza ma sabata fi sahih. Yang menunjukkan makna ini, dua makna ini, bahwasanya maghfirah itu maknanya dua ini, adalah apa yang telah datang dalam sahih. Anallaha azza wa jalla yakhlu yaumal qiyamati bi 'abdihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian pada hari kiamat dengan hambanya. Artinya hanya ada Allah dan hamba. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Allah tegaskan, Allah nyatakan kepadanya dosa-dosanya. Allah tampakkan. Bukankah kamu melakukan ini? Bukan Allah melakukan itu? Namanya apa? Takrir. Allah sebutkan, Allah paparkan kepadanya dosa-dosanya. Wa yaqulu amilta kaza wa amilta kaza. Dan dikatakan kepadanya, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini. Disebutkan apanya? Dosa-dosanya, waliyadzubillah. Ingat, ini hanya antara Allah dengan siapa? Hamba. Hatta yukir, sampai dia mengakui itu semua. Diminta dia untuk mengakui, disebutkan semuanya, akhirnya dia pun apa? Mengakui, ya Rob, aku melakukan itu semuanya. Fayaqulullahu azza wa jalla lah, maka Allah azza wa jalla mengatakan kepadanya, qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh aku telah menutupi dosa-dosa itu atasmu di dunia. Selama di dunia aku tutupi, tidak ada hamba-hamba yang lain yang mengetahuinya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku akan mengampuninya untukmu pada hari
ini. Makna menutupinya dari yang mana? Pertama, dan yang kedua kata Allah apa? Allah jatuhkan hukuman dari dosa-dosa tersebut. Amar Rahim, adapun Rahim, fahuwa dzurrahmatis syamilah. Dan dia adalah zat yang memiliki rahmat yang meliputi, yang mencakup. Wa sabaqal kalamu fi dzalik. Dan telah lalu ucapan dalam masalah ini. Filaka di sini ada zalnya. Fi dzalika. Rusak cetakan ini. Ada duit ya kan? Jangan sayang-sayang kalau beli kitab. Dulu kan dari Yaman beli. Satu ini dapat banyak. Dapat 16 syarah. 3 jilid kan lumayan. Duitnya juga nggak ada dulu kalau beli kayak gitu nggak pulang-pulang gitu. Sehingga ini maknanya rahim. Di antara maknanya rahim juga ya kan dzurrahmah al-wasilah, yang punya rahmat kasih sayang yang sampai kasih sayang itu kepada siapa ini? Hambanya. Nah, kalau rahmah yang wasiah itu biasanya dikata apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya yang punya stok rahmatnya yang maha apa ini? Luas. Nah, kemudian rahmat itu sampai kepada siapanya? Hambanya. Ini namanya apa? Ar-Rahim. Sehingga mana Ar-Rahmanur Rahim, rahmatnya Allah luas dan juga sampai kepada siapa? Hamba. Paham ya, akhwanya? Nah, makanya kemarin ada rahmat amah, ada rahmah apa? Khasah. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Wa fil ayati minal asma al-ghafurur rahim wal rahim. Dan di dalam ayat ini penetapan dua nama bagi Allah, nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Wa minas sifati al-maghfirah war rahmah. Dan penetapan dua sifat, yaitu sifat maghfirah bagi Allah dan juga sifat rahmat. Nah, selesai kita dari ayat yang ke-6, wa huwal ghafuru ar-rahim. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang ke-7 insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.